Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah keuangan negara kelas 3 akan menjelaskan mengenai pengeluaran negara berupa belanja bantuan, yaitu program BPNT pada postur APBN 2026. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yeni Wahyuningsih dengan NIM akhir 1049. Saya Nurul Islamia dengan NIM akhir 1042. Saya Dina Rena Aisyah Aurelia dengan NIM akhir 1075. Saya Nafil Andara Putri Bahari dengan NIM akhir 1044. Saya Jessica Karuna Setiabudi dengan NIM akhir 1088. Kalian tahu nggak sih kenapa program BPNT itu ada? Jadi adanya program BPNT karena terdapat berbagai permasalahan pada sistem bantuan sebelumnya. Selain itu, kondisi ekonomi yang berubah-ubah mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, kenaikan kebutuhan pangan pasti paling berpengaruh itu kepada masyarakat yang tidak mampu. Agar mereka tidak semakin terbebani, pemerintah perlu menyediakan bantuan untuk menjaga kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Sebelum adanya program BPNT, pemerintah itu menyalurkan bantuan pangan melalui program Raskin atau Rastra, di mana dalam penyalurannya itu langsung berbentuk barang atau beras. Namun dalam implementasinya banyak mengalami kendala. Dalam artikel Universitas Gadjah Mada 2017, Profesor Hussein itu menyebutkan ketidaktepatan dalam program Raskin ini. Yang pertama, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, dan tidak tepat administrasi. Masalah-masalah inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mencari cara yang lebih efektif dalam penyaluran bantuan. Selain itu, penyaluran BPNT sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengenalkan sistem layanan keuangan digital. Melalui kartu elektronik, penerima bantuan diharapkan lebih terbiasa bertransaksi menggunakan sistem perbankan, sehingga dalam proses penyaluran bantuan juga lebih efisien dan modern. Nah, sebelumnya pemerintah itu sudah menjalankan program Raskin untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun program ini menghadapi berbagai persoalan. Nah, persoalan yang pertama yaitu sebagai berikut. Rantai distribusi terlalu panjang dan rentan penyimpangan. Nah, distribusi Raskin atau Rastra melalui banyak tahapan, mulai dari bulog hingga ke rumah tangga penerima yang menyebabkan kontrol sulit dilakukan. Dalam rantai panjang ini terjadi berbagai potensi penyimpangan seperti berkurangnya jumlah beras, keterlambatan distribusi, hingga pungutan tambahan yang membebani masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ketidaktepatan sasaran akibat data penerima yang tidak akurat. Salah satu kelemahan terbesar program ini yaitu pendataan penerima yang tidak mutakhir, serta berbasis musyawarah desa. Hal ini menimbulkan inclusion error atau penerima tidak berhak tetapi menerima, dan exclusion error atau yang berhak tetapi tidak menerima. Nah, kondisi sosial ekonomi keluarga yang berubah dari waktu ke waktu tidak terdata dengan baik dalam data pemerintah sehingga bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Yang ketiga, kualitas beras buruk akibat pengelolaan stok dan penyimpanan beras dari bulog sering disimpan lama di gudang. Nah, sehingga hal ini menyebabkan kualitas menurun sebelum sampai ke masyarakat. Nah, masalah seperti beras menguning, berbau atau bercampur kotoran terjadi karena standar penyimpangan tidak konsisten. Nah, serta kurangnya optimalisasi kontrol kualitas di lokasi distribusi. Yang keempat, minim transparansi dan pengawasan lemah. Nah, kurangnya mekanisme pengaduan, minim informasi publik mengenai jumlah beras yang seharusnya diterima, serta adanya potensi konflik kepentingan aparat desa menyebabkan penerima kesulitan melaporkan penyelewengan. Nah, situasi ini memungkinkan terjadinya pungutan liar, pembagian tidak merata, atau pengurangan kuota yang dilakukan tanpa pertanggungjawaban. Karena bantuan hanya berupa beras dan jumlahnya tetap, program ini tidak mampu menyesuaikan kebutuhan penerima, terutama penerima ini tidak mendapatkan fleksibilitas untuk memilih komoditas yang sesuai kebutuhan rumah tangga. Pada kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami kenaikan harga pangan, ketidakstabilan pasokan, serta menurunnya daya beli keluarga miskin, pemerintah melakukan alternatif intervensi dengan melaksanakan program yang bernama BPNT, yaitu Program Bantuan Pangan Non-Tunai, di mana BPNT ini termasuk dalam alternatif intervensi sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, program ini itu bertujuan untuk meningkatkan daya beli keluarga miskin dengan memberikan bantuan berupa saldo elektronik, di mana saldo ini nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas bahan pangan berkualitas di e-warung yang telah ditentukan. Nah, program ini itu memungkinkan pemerintah memastikan masyarakat masih tetap bisa mengakses kebutuhan pangan tanpa menyalurkan komoditas itu secara langsung. Nah, melalui mekanisme seperti ini dinilai lebih efektif karena dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau penyimpangan distribusi dan meningkatkan efisiensi penyaluran. Nah, melalui program BPNT ini juga dinilai lebih tepat sasaran karena saldo yang diberikan tadi hanya bisa ditukarkan dengan bahan-bahan pangan pokok. Melalui program BPNT, pemerintah dapat mempertahankan
kemampuan daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi mereka, serta mengganti program Rastra atau Beras Sejahtera yang sebelumnya itu dinilai belum efektif. Nah, dengan penyaluran digital seperti ini, pemerintah itu dapat mengawasi bantuan itu secara lebih transparan dan akuntabel. Oke, lebih lanjut, program bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan salah satu program perlindungan sosial yang menjadi andalan pemerintah untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, melansir dari laman resmi Kementerian Sosial, BPNT itu merupakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, siapa sih penanggung jawabnya dari BPNT? Di tingkat pusat, yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Kemudian di tingkat daerah ada Pemda yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial setempat, bank penyalur, kemudian aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan dan lain-lain. Nah, selanjutnya penerima atau sasaran dari BPNT adalah keluarga yang termasuk dalam kelompok 25% penduduk dengan kondisi ekonomi terbawah berdasarkan DTKS. Data ini diajukan oleh pemerintah daerah lalu diverifikasi oleh pemerintah pusat. Nah, setelah data ini dipastikan valid, keluarga tersebut resmi terdaftar sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat. Program BPNT bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan keluarga miskin, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin. Nah, pencairan BPNT ini dilakukan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Tahap pertama bulan Januari sampai bulan Maret, tahap kedua bulan April hingga Juni, tahap ketiga bulan Juli hingga September, tahap 4 bulan Oktober hingga Desember. Besaran BPNT yaitu setiap keluarga miskin menerima 200.000 per bulan yang dicairkan secara rapel, yaitu per 3 bulan atau bertahap, sehingga total besarannya itu 600.000. Nah, saldo bantuan ini masuk ke dalam KKS atau kartu keluarga sejahtera yang digunakan untuk membeli bahan pangan pokok. Mekanismenya, BPNT ini diberikan melalui rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Rakyat atau Himbara seperti BTN, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan PT Pos Indonesia. Kemudian bantuan disalurkan melalui KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat digunakan melalui mesin EDC yang tersedia di e-warung atau agen bank yang bekerjasama dengan program BPNT ini. Nah, e-warung ini biasanya tersedia di kecamatan atau kelurahan setempat. Nah, kemudian saldo ini itu tidak bisa dicairkan menjadi tunai, dan saldo ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, kemudian telur, gula, ayam, kemudian daging, susu, dan lain-lain. Nah, tidak bisa digunakan untuk membeli bahan panganan pokok seperti rokok, pulsa, itu nggak bisa, hanya bahan pangan pokok. Pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah ini menekankan perlindungan sosial dan ketahanan pangan sebagai bagian dari prioritas nasional. Nah, pemerintah melalui APBN 2020 ini mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sendiri itu sebesar 508,2 triliun. Kemudian anggaran tersebut itu naik 8,6% dari tahun 2025 yang sebesar 468,1 triliun. Dari sisi rencana pemanfaatan, alokasi terbesar tetap diarahkan untuk kebutuhan dasar dengan total 315,5 triliun. Nah, anggaran ini mencakup salah satunya BPNT yang mendapat alokasi anggaran sebesar 43,8 triliun bagi sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Pemerintah merespon dengan baik atas kegagalan program Raskin yang belum memenuhi kepuasan masyarakat, apalagi program ini hanya sebatas pada beras saja. Nah, pemerintah menciptakan program baru yaitu BPNT sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Program BPNT ini tentunya lebih aman dari pungli dengan mekanisme penyaluran ke bank-bank himbara dan nanti itu bisa dicairkan ke e-warung terdekat untuk bahan pangan pokok yang sudah ditentukan, dan tidak hanya sebatas beras tapi ada telur, minyak, gula, dan lain-lainnya. Nah, program ini juga mendapatkan respon baik dan didukung oleh pendamping kelurahan, lurah, dan pihak-pihak ketiga seperti pemilik e-warung untuk sebagai penyedia bahan pangan pokok. Nah, pemerintah internal juga terutama Kementerian Sosial itu berkoordinasi dengan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai penyedia DTKS yang nantinya sebagai basis data untuk siapa saja target penerima dari bantuan BPNT ini. Nah, masyarakat sebagai keluarga penerima manfaat KPM tentunya menerima dengan baik atas adanya program ini, dan dari data 2023 juga banyak sekali masyarakat yang merasa program ini sudah efektif karena membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat dengan pendapatan 1 juta atau bahkan di bawahnya itu merasa terbantu dengan adanya program ini. Mereka jadi lebih hemat, lebih dapat bahan pokok yang sekiranya bisa membantu kehidupan mereka, apalagi tanggungan mereka itu lebih banyak seperti itu. Jadi program ini
sudah mendapatkan banyak kepuasan masyarakat. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.